tempat di mata saya sendiri dan di mata para pejuang Aceh, karena banyak milisi-milisi di Aceh, baik apakah milisi pendatang atau milisi buatan dari keturunan Aceh atau milisi asli yang datang dari luar kan. Ada banyak cuak-cuak, milisi termasuk ke organisasi peta, pembela tanah air lah katanya. Tapi katanya pembela tanah air. Tapi begitu perang di Papua mereka nggak pernah hadir. Inilah kebohongan dan kemunafikan yang disebut milisi peta. Itu satu. Jadi menyangkut dengan situasi dan kondisi Aceh secara keseluruhan, akibat tekanan politik geopolitik dunia, akhirnya Indonesia dikorbankan mayoritas Islam yang kategori Islam abangan, Islam ikut-ikutan seperti NU Muhammadiyah yang hanya nama besar tetapi otaknya kecil. Inilah yang cukup bahaya hari ini. Karena mayoritas Islam di Indonesia, sekalipun dia kuasai parlemen, banyak parlemen di DPR RI yang jumlahnya 531 orang plus DPD jumlahnya 731 orang, plus anggota MPR hampir lebih 1.000 mereka itu. Mereka itu tidak ada cita-cita mendirikan negara Islam sekalipun mayoritas Islam. Ini ada sesuatu yang something wrong kata orang. In your mind. Artinya otaknya yang ada di dalam otaknya yang tidak beres. Nah, masa mayoritas Islam tidak mau mendirikan negara Islam dan tidak mau menjalankan perintah Allah? Inilah kemunafikan Islam di Indonesia yang diobok-obok oleh kelompok Yahudi Amerika, Yahudi Israel, dan Yahudi Eropa. Begitu juga kelompok komunis dunia yang hari ini dikuasai Cina dan North Korea. Sedikit ada di Vietnam, sedangkan Eropa Timur sudah habis Yahudinya, komunisnya. Dengan berakhirnya kekuatan Uni Soviet dan perang dingin antara Amerika dengan kekuatan NATO yang hari ini disebut Uni Eropa yang dipimpin oleh United States of America, dominasinya Amerika. Perang dingin yang terjadi antara tahun 80 sampai 95 berakhirlah komunis di Eropa Timur. Jadi ingat ini di bangku kuliah nggak diajarin nih kalian ini. Maka jangan S1 jual atau beli atau es krim. Jadi banyak S1, S2 di Indonesia itu sekolah enggak, belajar enggak, apapun enggak, udah tahu-tahu udah S3. Maka kebanyakan S3 itu ya S1 artinya SD, S2 artinya SMP, S3 artinya SMA. Jadi S3 di Indonesia sebenarnya setingkat SMA. Makanya tidak diakui di luar negeri kan. Sorry ya, bukan menyepele. Karena banyak karakter yang dilahirkan atas pendidikan Indonesia selama ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki edukasi dan tidak memiliki peradaban atas nama negara. Jadi negara Indonesia tidak pernah mendidik bangsanya menjadi bangsa yang beradab. Walaupun di dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak pernah adil dan tidak pernah beradab. Kalau memang ada adil, nggak mungkin orang bisa hidup di bawah kemiskinan. Kalau memang beradab sila kedua itu tidak mungkin penyelenggara negaranya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau koruptor atau mencuri atau merampas atau menjarah seperti di Aceh. Jadi banyak TNI, polisi menjadi geng-geng dari itu sampai apakah ada penembangan liar ataupun tambang liar ataupun perkebunan liar. Jadi itu sudah ambaradul sekali mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu bukan namanya negara lagi, bukan manajemen negara yang berjalan, tapi manajemen bandit-bandit atau geng-geng yang suka palak-palak di daerah, palaknya di palaknya pemerintah, di palaknya kampanye perusahaan-perusahaan yang bisa dijadikan cuan-cuan atau namanya ATM bagi mereka. Ditakut-takuti seakan-akan mereka itu bisa ngatur negara. Maka tidak salah ketika Prabowo berkampanye dulu pada melawan Jokowi disebut bocor. Maka semua pemimpin di Indonesia itu bocor otaknya. Sehingga bocorlah pendapatan negara yang disebut dengan fiskal. Poinnya, tidak perlu saya tanggapi seorang dan seseorang atau individual yang bekerja di bawah tekanan atau yang dibina oleh Badan Intelijen Indonesia yang hari ini coba-coba untuk dibuat semacam shock terapi, nakut-nakuti rakyat Aceh, nakut-nakuti pejuang di Aceh, sampai terjadi penyebaran TNI atas nama Babinsa, penyebaran TNI atas nama teritorial, penyebaran TNI seluruh daya-daya, untuk takuti-takuti orang-orang daya yang tidak mengerti politik. Ini perlu dihentikan,
supaya jangan kita tuduh nanti di mata internasional bahwa Indonesia itu menjadi negara juntan militer, dan terbukti jumlah kabupaten 580, jumlah batalion 595, termasuk 105 batalion Kopassus. Ini Indonesia akan menuju negara juntan militer, sementara dibilang negara demokrasi yang berasaskan Pancasila. Ini benar-benar munafik ini. Maka dengan kehadiran saya di TikTok seperti ini, dengar baik-baik, kita buka wacana dunia, kita buka wacana siapa sebenarnya yang menguasai Indonesia itu dan siapa yang dikorbankan. Yang dikorbankan rakyat jelata, yang dikorbankan rakyat yang tidak berdosa, tetapi yang diuntungkan oligarki dan bandit-bandit yang duduk di parlemen, bandit-bandit yang duduk atas nama pemerintah atau kabinet. Ini mesti dimengerti. Jadi tidak ada tempat lagi di Aceh, tidak ada tempat lagi di daerah-daerah yang hari ini ingin memerdekakan diri. Solusinya adalah lakukan revolusi total untuk menghilangkan sistem demokrasi atas nama administratifnya, seperti bubarnya Uni Soviet, seperti bubarnya Yugoslavia. Kembali menjadi satu kesatuan walaupun kecil tetapi bermartabat, tidak terjadi pembunuhan, tidak lagi terjadi pelanggaran HAM di seluruh Nusantara, di seluruh apalagi di Aceh, yang dibunuh lebih dari 125.000 bangsa Islam Aceh atas nama Indonesia. Begitu juga hari ini per detik dibunuhnya bangsa Papua atas nama Indonesia. Ini perlu dihentikan dan mudah-mudahan bangsa yang ada di Nusantara kembali sadar, menjadi sadar kolektif, sadar kebangsaan. Apakah bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Madura, bangsa Banten, bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini kembali back to basic kepada tanah leluhurnya. Saya akan mengucapkan selamat tinggal Indonesia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khatimah, dan itu pertanggungjawabannya di yaumil mahsyar. Ini udah habis waktu. Mudah-mudahan Indonesia menjadi husnul khatimah dan mendapatkan tempat di sisi Allah yang Maha Kuasa walaupun dia telah berdosa selama 81 tahun. Kembali menjadi bangsa yang terhormat, akan meninggalkan nostalgia atau nostalgia, itu urusan mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un sesuai dengan laporan Bank Dunia. Terima kasih. Bisa didiskusikan. Gimana? Kuliah, berusaha nampak loh.